Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indiratul Nur Arifah dengan NIM 6302002000022 dari kelas 6C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan mengenai video presentasi dengan judul Riba, Horor, dan Maisir. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Keuangan Islam 2 yang diampu oleh Ibu Fadila. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai riba. Definisi dari riba sendiri adalah secara etimologi, riba berarti aziyadah yang artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi. Di antara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Kemudian untuk dasar hukum riba sendiri terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba wa ad'afa mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Kemudian dasar hukum riba pada Al-Hadis adalah dari Jabir, Rasulullah melaknat riba yang mewakilkannya, penulisnya, dan yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah hukum riba. Larangan riba yang terdapat pada Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan ke dalam 4 tahap. Tahap pertama yaitu menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarub kepada Allah. Kemudian yang kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang-orang Yahudi yang memakan riba. Kemudian yang pada tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkannya kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Yang terakhir adalah Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, termasuk riba. Kemudian ada jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba fadl, yaitu tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Sebagai contohnya adalah tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada ribayat, yaitu riba yang berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterimanya suatu perjanjian akad. Maksudnya adalah orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak yang pertama. Kemudian yang ketiga ada riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Sebagai contohnya adalah ketika seseorang meminjam cincin 100 gram pada seseorang lainnya dan disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apabila terlambat 1 tahun maka tambahan 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran 1 tahun. Hal tersebut merupakan contoh dari riba nasi'ah. Kemudian terakhir ada riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Contohnya adalah Muhammad meminjamkan uang sebesar 50.000 kepada Ali. Kemudian Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar 80.000. Maka tambahannya adalah sebesar 30.000, dan yang demikian termasuk ke dalam riba qard. Materi yang kedua adalah horor. Definisi dari horor sendiri adalah horor merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba.
Penjelasan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dalam penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah memberikan pengertian mengenai horor adalah sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki dan tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Horor mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Selanjutnya adalah dasar hukum horor. Dalam syariat Islam, jual beli horor itu terlarang dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang artinya Rasulullah melarang jual beli al-hasas dan jual beli horor. Berdasarkan hukumnya, horor terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, horor yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu horor yang menyolok, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contohnya adalah jual beli mulamasah, munabazah, bai al-hasah dan sejenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini. Yang kedua adalah horor yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu horor ringan atau horor al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu horor sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contohnya seseorang membeli rumah dengan tanahnya. Yang ketiga ada horor yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau yang kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di dalam tanah seperti kacang tanah, bawang dan yang lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan horor dalam jual beli tersebut, namun masih ada yang berbeda dalam hal menghukuminya, di mana sebagian dari ulama memandang hal tersebut merupakan horor yang ringan. Kemudian ada jenis-jenis horor. Yang pertama adalah jual beli barang yang belum ada, seperti jual beli habal al-habalah atau janin hewan ternak. Yang kedua adalah jual beli barang yang tidak jelas, baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang yang berbunyi, saya menjual barang dengan harga Rp1.000, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas. Yang ketiga ada jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga barang dan pada akad jual beli lainnya. Yang terakhir adalah maisir. Definisi dari maisir sendiri adalah kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa disebut dengan berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Agar bisa dikategorikan sebagai judi, harus ada 3 unsur yang dipenuhi, yaitu yang pertama adalah adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kemudian yang kedua adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta sebagian atau seluruhnya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu dihukumnya adalah haram, di mana pemain tidak lepas dari untung dan rugi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi dalam buku Halal dan Haram. Beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW mengenai hal itu, yang artinya, barang siapa berkata kepada kawannya, marilah berjudi, maka hendaklah ia bersedekah. Dengan demikian, seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dengan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara untuk mencari uang dengan alasan apapun. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dianggap mengandung maisir, yaitu yang pertama adalah adanya taruhan.
Taruhan merupakan tindakan yang bergantung pada suatu kondisi yang tidak pasti, dengan disertai resiko kerugian bagi salah satu pihak dan keuntungan bagi pihak pemenangnya. Misalnya, pertaruhan sejumlah uang supporter dalam permainan sepak bola. Kemudian yang kedua ada mukabil, yaitu salah satu unsur maisir adalah adanya mukabil, yaitu mempertaruhkan uang atau harta terhimpun dengan tujuan untuk memakan harta orang lain. Hal ini berbeda dengan bisnis, karena taruhannya berupa resiko yang disertai adanya kerja keras untuk mencapai target. Yang ketiga adalah pemenang mengambil harta pihak yang kalah. Maisir memberikan hak kepada pemenang untuk mengambil harta pihak yang dikalahkannya. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian pada keduanya, tidak saling memberi manfaat satu sama lain. Dasar hukum maisir adalah maisir terlarang dalam syariat Islam dengan dasar Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran terdapat firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Kemudian dari As-Sunnah terdapat pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'Mari aku bertaruh denganmu,' maka hendaklah ia bersedekah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk maisir, yaitu yang pertama ada al-mukahtarah, yang merupakan perjudian yang dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan tersebut berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Yang kedua ada al-tajzilah, adalah perjudian yang dilakukan oleh 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu, karena pada masa jahiliyah tersebut belum ada kertas. Sekian materi mengenai riba, ghoror, dan maisir yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.